people, jumpa lagi di Wongki Talk show kece and good people Palembang. Bersama dengan aku, Alamanda Katartika, kita bakal membahas sesuatu yang lagi hangat banget buat diperbincangin. Apalagi kalau bukan COVID-19. Jadi nih teman-teman, narasumber kali ini yang bakal kita ajak bincang-bincang merupakan orang yang super kece dan ahli di bidangnya. Tapi BTW nih teman-teman, berhubung kita lagi hashtag di rumah aja, so kali ini talk show bakal kita adain melalui daring atau vid call. Tapi tenang aja, walaupun cuma vid call, aku jamin ini gak bakal buat kalian jadi boring ataupun garing. Oh iya, sebelum mulai, aku bakal ngenalin dulu siapa sih narasumber kita hari ini. Jadi, narasumber kita hari ini adalah Dr. Agustiawan. Beliau merupakan dokter yang bekerja di RSUD Muara II dan merupakan founder dari Health Education and Promotion Program. Oke, langsung aja kita hubungin dokternya. Halo, selamat siang dokter. Assalamualaikum. Siang. Gimana dok kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini dok, kan kita tahu... Ya, alhamdulillah dok, sehat. Iya. Ya. Jadi gini nih dok, kan kita tahu sekarang lagi di situasi pandemi. Jadi banyak banget bermunculan pertanyaan dari masyarakat, teman-teman, dan juga khususnya Manda sendiri sih dok, mengenai COVID ini sendiri. Jadi mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan ya dok. Ya. Kalau ngelihat di Indonesia sendiri kan kasus dari COVID ini selalu mengalami peningkatan dok. Menurut dokter sendiri, gimana sih perkembangan COVID di Palembang ini dan apa dampaknya di rumah sakit sendiri? Oh iya, kalau perkembangan COVID di Palembang ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Sumatera Selatan ya, sekarang kita tertinggi Sumatera ya. Dan salah satu kasus lebih dari 1.000 kasus di luar Pulau Jawa gitu. Nah, kalau perkembangan kasus sendiri sih di Sumatera Selatan, karena kita lokasi transit ya, beda sama Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Kita ini kan kalau ke Jawa dekat ya. Nah, kalau ke Sumatera, memang kita di Sumatera gitu kan. Jadi memang orang keluar masuk Sumatera Selatan itu banyak. Jadi itulah mungkin yang jadi penyebab kasus di Sumatera Selatan tinggi yang pertama ya. Yang kedua juga mungkin karena Sumatera Selatan juga punya tempat pemeriksaan mandiri ya, atau juga punya rumah sakit besar yang bisa melayani pasien COVID ya. Dan bisa juga penambahan kasus itu terjadi karena memang tracing atau pencarian kasusnya itu benar gitu. Nah, kayak kasus di kita ini kan sesak, batuk, walaupun gak ada riwayat keluar kota, bisa juga tetap dianggap sebagai ODP gitu. Padahal meskipun di orangnya itu hanya orang-orang yang pernah ada kontak dengan pasien positif atau pernah riwayat keluar kota gitu kan, yang di tracing kan, yang diperiksa. Tapi dalam beberapa kasus pasien-pasien sesak yang bisa mengarah ke TB gejalanya itu, tapi tetap diperiksa gitu. Nah, mungkin dari segi menelusuri kasusnya juga sangat-sangat serius dan sangat-sangat ekstern. Jadi kita kan pernah kemarin tuh heboh lebih dari 100 ya. Lebih dari 100 kasus gitu. Meskipun sekarang udah mulai turun ya. Harapannya itu tuh ibaratnya kayak klimaksnya gitu. Jadi kalau kayak gunung itu awalnya kecil, nanjak. Nah, pas puncaknya di situ, sekarang kita udah mulai fase turun gitu kan. Itu sih mungkin masalah perkembangan COVID di Sumatera Selatan. Jadi emang udah ada penurunan sedikit ya dokter di Palembang sendiri? Kalau kita mau bilang penurunan, seperti ini. Kita buka sedikit lah pemikirannya, maksudnya gini. Jadi kalau kita mau bilang penurunan pada saat wabah, nggak mungkin dari 100 itu menjadi 0. Nah,
100 itu mungkin 95, 93, nanti 92 ya. Yang harapan sekarang nih terdeteksi tapi penambahannya itu nggak signifikan. Nah, memang secara angka naik terus kan, tapi temuan kasusnya berkurang gitu. Ya, alhamdulillah nggak sampai naik sampai ratusan lagi gitu kan, atau nggak sampai 50. Nah, cuma 30. Sama halnya dengan Jakarta. Jakarta kan kalau sekarang dilihat nambahnya 100 kan. Nah, iya 100. Nah, itu sebenarnya bagi mereka sendiri udah bagus itu. Dengan populasi penduduk, dengan populasi kepadatan penduduk 1 juta orang gitu kan. Per berapa meter kubik udah bagus. Yang mereka kemarin tuh 200, 300 kan. Sekarang udah 100. Nah, sama kayak kita juga kayak gitu. Terus dok, kan seperti yang kita ketahui nih dok, kalau di Palembang udah mengadakan yang namanya PSBB. Dari dokter sendiri ngerasa nggak dok, ada perbedaan sebelum sama sesudah diadakannya PSBB ini sendiri? Nah, PSBB di Palembang itu kan bikin efek shock, efek kejut lah ke kita-kita yang di daerah gitu kan. Contoh kayak kita di Oku Selatan, ada nggak usah Palembang, Batu Raja aja udah mau PSBB kan. Kita udah shock gitu, sampai perbatasan ditutup, udah mulai ketat. Kantor-kantor tidak ngasih orang indikatornya untuk keluar daerah. Kalau mau masuk lagi harus rapid test gitu kan. Jadi dampaknya itu bukan hanya di Palembang, tapi ke daerah-daerah. Terutama Palembang itu pusat dari Sumatera Selatan. Kita dari Oku Selatan mau ke Banyuasin lewat Palembang, ya. Orang dari Jawa mau ke Jambi lewat Palembang. Jadi dampaknya itu bukan cuma ke orang Palembang, tapi di daerah, bahkan di luar provinsi. Karena orang dari provinsi lain juga lewat Palembang gitu kan. Nah, dampak PSBB-nya besar. Sebenarnya sebelum PSBB juga, waktu kita masih bulan April ya. Pernah nggak ke bandara, dari PS ke bandara sampai 10-15 menit? Enggak kayaknya dok. Jauh ya? Iya. Nah, saya kemarin naik gokar dari PS ke bandara 15 menit. Saking sepinya jalan. Jadi itu salah satu dampaknya dok ya? Iya. Nah, kalau Palembang banyak kayak penjelasan pertama tadi, kita ini transit lokasi orang kemana-mana dari Palembang. Belum lagi orang Palembang yang banyak merantau kan. Jadi kalau temuan kasusnya meningkat banyak segala macam, ada dua sisi lah. Yang pertama memang sisi positifnya, penelusurannya bagus. Kalau sisi negatifnya berarti kita masih kurang sadar akan bahaya penyakitnya. Jadi dampak PSBB Palembang itu besar, nggak sampai di Palembang aja semua gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok, bakal ada tayangan yang bakal lewat berikut ini. Mungkin $1.000 nilai yang fantastis. Bisa saja tumpukan kilau emas terasa begitu bombastis. Mata layaknya terhipnotis dari hasil berbisnis. Manusia seolah lupa bahwa ada yang lebih berharga dan realistis. Dekap dan senyum keluarga jangan sampai berubah tangis. Tetap di rumah saja dan sayangi keluarga Anda. Semoga tayangan yang tadi tayang dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi yang kita ketahui nih dok, banyak banget masyarakat yang udah tahu tentang bahaya COVID. Dari dokter sendiri punya cara ampuh nggak dok? Untuk kita semua biar bisa terhindar dari COVID itu sendiri. Nah, yang paling takut COVID itu kan, yang paling rentan untuk mengalami kasus fatal pada COVID itu kan orang tua. Tapi orang tua itu sering nggak buka WA, nggak buka Facebook, nggak buka Instagram kan. Nah, cara paling ampuh itu dari anaknya gitu. Anaknya itu yang kita sadari dulu. Jadi kan anak tuh buka Instagram, buka Twitter, buka Facebook kan. Anak-anak yang kita sadar, kita bikin sadar, dia
dia pasti kasih tahu orang tuanya, "Ma, Pak, jangan keluar ya, ingin keluar tuh banyak kasus-kasus ini, kasus COVID kan. Orang tua kalau kena COVID bahaya ini." Jadi yang pertama kita ingatkan itu mungkin ya. Jadi ada satu teori dari ilmu promosi kesehatan ya. Nah, beberapa ahli promosi kesehatan di luar negeri itu menggunakan anak sebagai metode promosi kesehatan kepada orang tuanya gitu. Jadi kayak gitu. Kalau solusi paling ampuh, kita kan milenial nih. Nah, masih di bawah 30 ya. Jadi kita pakai teman-teman kita untuk mengingatkan orang tua. Nah, mungkin teman-teman juga punya anak, punya sepupu, punya temannya lain yang ngajak nongkrong, punya grup SMA, punya ini. Jadi yang paling ampuh itu kita pakai orang-orang sebaya kita untuk mengingatkan banyak orang. Kalau kita penyuluhan ke orang tua, ya mungkin sampai di telinga dia baik. Iya, benar-benar. Terus nih Dok, kira-kira ada tips nggak sih hidup sehat seperti apa yang sebaiknya dilakuin sama masyarakat? Kalau ya sebenarnya sih, sebenarnya ya apa yang diharuskan untuk mencegah COVID ini adalah suatu perilaku hidup bersih dan sehat yang sebenarnya gitu. Maksudnya memang idealnya kita harus seperti itu, kayak gitu kan. Contoh, cuci tangan sebelum makan, ya. Nah, terus kalau kayak tidak berjabat tangan, terus jaga jarak, itu memang mulai sekarang pas COVID ya, jaga jarak. Usahakan di rumah ya. Kalau nggak di rumah, di luar. Tapi kalau di luar itu usahakan jangan pernah dekati kerumunan. Sering kan di pasar-pasar orang kerumunan ya. Nah, jangan deketin. Atau pakai masker ya, pakai masker juga gitu. Nah, jangan paranoid juga. Sering saya lihat di bank tuh orang. Masa takut mencet tombol-tombol ATM ya. ATM. Itu kan paranoid, boleh dipencet, tapi habis dipencet jangan sentuh bagian wajah, cuci tangan sebelum makan atau sebelum pegang area wajah. Jadi ibaratnya itu kalau kita pola hidup sehat kayak gitu ya. Jadi cuci tangan, jauhi kerumunan, pakai masker. Nah, terus makan makanan bergizi yang bisa meningkatkan imun gitu. Tapi jangan paranoid juga sampai beli vitamin ke apotek, sampai beli ini itu. Ya cukup makan kayak biasa baik. Terus kalau mau tambah vitamin ya vitamin yang sewajarnya gitu. Jangan sampai minum vitamin C 1000 mg kan. Itu kan dosis yang berlebihan gitu kan. Oke Dok, lanjut lagi ke pertanyaannya. Kira-kira ada hal positif nggak Dok yang bisa dilakuin untuk mengurangi penyebaran COVID ini sendiri dan biar kita bisa bermanfaat bagi sesama? Maksud hal positifnya? Banyak soalnya. Mungkin lebih ke pengurangan dari penyebaran COVID ini sendiri Dok. Oh, kalau ini ya peran kita lah mungkin ya. Nah, kalau kita anak muda kan pakai medsos kan, ya kan. Yang pertama itu yang penting kita sebarkan informasi yang benar-benar valid, yang benar-benar yang benar-benar terverifikasi caranya. Yang kedua, kalau ada akun-akun yang bilang itu konspirasi, itu tuh hoax, report aja lah. Tapi jangan dimaki-maki, jangan dimarahin ya. Nah, cukup di report, di blog, jangan di ini ya. Tapi untuk kita tetap harus gencar memberikan edukasi yang benar. Yang ketiga itu kita bisa tolongin orang-orang yang ada di sekitar kita ya, kayak dagang cilok gitu ya, atau somai gitu. Nah itu bisa kita tolong gitu, untuk biar mereka nggak keluar cari makan gitu kan. Nah, terus yang keempat, kalau misalnya ada yang sakit di antara keluarga kita, tetangga kita ya, jangan lupa ingatin untuk hubungi pihak rumah sakit dulu. Jangan langsung berangkat gitu, tapi hubungi pihak rumah sakit kalau dia ada gejala-gejala kayak batuk, demam, sesak, sama lemas ya. Itu sih kalau yang paling konkret bisa dilakukan oleh semua orang gitu kan.
Tapi kalau oleh orang tertentu, misalnya kayak dokter, perawat, nah itu beda lagi gitu kan. Oke dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sesi terakhir, kita saksikan dulu tayangan yang mau lewat ini. Oke, luar biasa. Lanjut nih dok ke sesi pertanyaan terakhir. Menurut dokter, sebagai garda terdepan, apa sih harapan atau pesan dokter untuk masyarakat di Indonesia ini sendiri? Intinya yang pertama pesan itu sayangi keluarga kita gitu ya. Kalau kita sayang sama keluarga kita pasti akan mengingatkan ya apa yang baik dan apa yang buruk untuk keluarga kita, termasuk untuk menjauhi penyakit. Nah, yang kedua, doakan orang-orang yang sakit ya dan keluarga kita yang masih sehat biar tetap sehat dan yang sakit cepat sembuh. Amin. Yang ketiga, jauhi berita-berita provokatif yang mengajak untuk membenci orang yang mungkin bikin konspirasi atau yang mengajak benci kepada tenaga kesehatan yang juga kenapa gitu kan. Nah, jadi jauhilah berita-berita provokatif karena terkadang berita provokatif itu nggak benar, hanya dibuat untuk ngebakar emosi kita ya gitu kan. Nah, jadi dijauhin ya. Iya dok. Sama-sama kepala dingin lah. Terus itu mungkin 3 pesan. Makasih dokter. Terus untuk pesan terakhir nih dok, ada yang mau disampaikan nggak untuk tenaga medis seperjuangan? Nah, kalau untuk tenaga kesehatan ya, intinya nggak ada lah Indonesia terserah ya. Kita sama-sama. Saya juga meskipun nggak terlalu, maksudnya tidak langsung kontak dengan pasien COVID ya, tapi kita juga sibuk menyebarkan informasi kesehatan gitu kan, informasi kesehatan kepada orang-orang gitu. Jadi perjuangan kita jangan berhenti gara-gara masyarakat Indonesia bebel gitu ya. Tapi kita tetap harus berjuang, harus tetap berusaha. Ada yang mengedukasi, ada yang mengobati, ada yang merawat gitu kan. Tetap semangat lah, insya Allah jadi amal untuk kita semua ya. Mungkin amal jariah gitu, bukan hanya amal biasa gitu. Amin. Oke, makasih dokter atas waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dokter, teman-teman medis dan keluarga. Amin ya Allah. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itu dia bincang-bincang singkat kita bersama Dr. Agustiawan. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus selalu mentaati pola hidup sehat dan memiliki kesadaran diri akan pentingnya aturan dari pemerintah. Mungkin cukup sekian episode untuk kali ini. Kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Saya Alamanda mohon undur diri dan selamat menyaksikan penampilan musik berikut. Hi good people,
Sampai jumpa di Wonky Talk berikutnya. Kita adalah sepasang sepatu, selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu